Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai, marilah kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk ibadah kita pada sore hari ini. Kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 185 ayat 1. Hukum Tuhan untuk minggu sore hari ini diambil dari pasal pertama, iman terhadap Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa ada Allah yang menciptakan aku dan segala yang ada.
Diperlengkapinya aku dengan tubuh dan jiwa, mata, telinga, dan seluruh anggota tubuhku, pikiran dan segala perasaan, dan hingga kini dipeliharanya semua. Juga diberikan kepadaku pakaian, makanan setiap hari, rumah dan kampung halaman, keluarga dan harta benda, dan segala sesuatu yang kubutuhkan dalam hidup ini. Hidupku dipelihara agar jangan binasa dan dilindungi dari segala bahaya dan kejahatan. Segala kebaikan Allah tersebut diberikan kepadaku bukanlah karena kebaikan kelakuanku, oleh karena untung nasib hidupku, melainkan hanya anugerah Tuhan dan kebaikannya saja. Oleh sebab itu menjadi kewajibanku berterima kasih, memuji, melayani, serta menaati firman-Nya. Demikianlah sesungguhnya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukannya sesuai dengan Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Allah tentang pengampunan dosa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427. Epistel untuk minggu sore hari ini terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40 kita akan baca secara responsoria, dan pada ayat 40 kita akan baca bersama-sama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bersama-sama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman Allah. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, aku percaya kepada Yesus, anak yang murah yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari dalam Maria, yang menjadi sasaran Tuhan disaksikan mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam perjalanan. Pada hari yang ketiga, Allah keluar dari dalam naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, dari yang satu Roh Kudus, bersekutu dalam Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat kita untuk minggu. Shalom. Kami akan membacakan warta untuk kita pada minggu ini, yaitu nama minggu kita adalah Minggu Kopi dengan topik kasih kepada Allah. Lemari 2 berita umum kita bawakan dalam doa saudara kita yang masih dalam sakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka, dan kami bacakan ayat untuk saudara kita yang dalam keadaan sakit. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Yeremia 30 ayat 17a. Nomor 2, semua parhalado dan anggota jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun mulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 7 Maret. Kami akan bacakan ayat untuk saudara kita yang berulang tahun. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Amsal 4 ayat 10. Demikian yang bisa kami bacakan untuk kita. Terima kasih. Shalom. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 dan kita menyampaikan persembahan. Kabar mulia, hai
damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang berkati Yesus Kristus, sebelum saya membacakan firman Allah bagi kita hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Karena ini kali perdana saya melayani ibadah di tengah-tengah jemaat HKBP Resort Pulau Mas. Nama saya Pendeta Romeo Rodipan Sinaga, istri Bulu Turban. Saat ini saya sedang melayani di HKBP Resort Diaspora, Jalan Tanah Tinggi 2, nomor 25 Jakarta Pusat. Tuhan telah mengaruniakan kepada kami 2 orang putra. Yang paling besar berusia 11 tahun, saat ini kelas 5 SD. Dan yang kedua berusia 7 tahun, saat ini kelas 2 SD. Oleh karena itu, salam dari HKBP Resort Diaspora bagi jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Allah tertulis dalam Keluaran pasal 20, diawali dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewan, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah firman Tuhan. Bagaimana respon mengasihi Allah? Yang pertama, bersyukurlah akan hidup yang sudah kita miliki. Bersyukurlah. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain, karena Tuhan memiliki cara sendiri untuk memelihara kehidupan kita. Jangan pernah kecewa dengan apa yang kita telah peroleh. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup ini, Dia memiliki banyak cara untuk menolong kita keluar dari masalah. Bersyukur. Yang kedua, saksikanlah kasih Tuhan itu. Mari kita beritakan. Beritakanlah kepada dunia ini bahwa Allah itu penuh kasih. Allah itu tidak pernah mengecewakan kita. Dan yang ketiga, jadikanlah pola pikir Kristus, pola pikir Tuhan menjadi pola pikir kita dalam memandang kehidupan ini. Jangan andalkan pola pikir. Karena ketika kita mengandalkan pola pikir kita, nah itu akan bisa menjadi sesat, sulit keluar dari persoalan itu. Tapi dengan pola pikir Kristus melihat dunia ini, kita akan selalu berpengharapan. Kita akan selalu kreatif dalam menjalani hidup ini, berpikir konstruktif, memiliki kreatif dan inovasi, sehingga hidup ini penuh dengan warna-warni. Jangan pernah merasa kecewa. Dan yang terakhir, jika kita mengasihi Allah, maka penampakannya, wujud nyatanya, kasihilah
sesamanya. Coba kita membaca yang membawa Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Inilah yang harus kita ingat dalam perjalanan hidup kita. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Yang sudah mendapat, kita sama-sama membacanya. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jika seperti itu, Bapak Ibu sekalian terkasih, bagaimanakah cara kita mengasihi Allah itu? Kasihilah yang ada di sisi kiri kananmu. Kasihilah orang lain. Karena bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak bisa tampak secara fisik, sementara yang ada di sekitar kita benci. Mari kita lihat di sisi kiri kanan kita. Apakah Bapak Ibu sekalian mengasihinya? Kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Itulah kasih kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan. Kasih kepada Allah harus kami nyatakan dengan kasih kepada sesama manusia. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau memelihara hidup kami, melawat kami, menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Biarlah kiranya kehidupan kami ini menjadi kehidupan yang berguna dan bermakna bagi semua orang, supaya kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua warga jemaat HKBP Pulau Mas, para pelayan Tuhan, para haladu, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di HKBP Resort Pulau Mas. Tuhan kiranya menjadi pusat peribadahan mereka, pusat penyembahan dan pujian mereka, sehingga ketika mereka berpikir dan berbuat, senantiasa mempertimbangkan firman Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang baik bagi Tuhan dan apa yang tidak baik bagi Tuhan. Kalau Tuhan kiranya memberkati semua warga jemaat ini, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau beri kesembuhan, yang berduka Engkau hibur. Biarlah semua pekerjaan warga jemaat ini Tuhan Engkau berkati, sehingga mereka dapat menikmati berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan melalui hasil pemikiran mereka, pekerjaan tangan mereka, dan apa yang baik menurut Tuhan, mereka dapat menikmatinya. Hanya dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Ku
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang berkati Yesus Kristus, kami dari Perhaladu HKBP Resort Pulumas mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita pulang dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.